Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di zaman milenial ini, banyak kaum muda yang menggemari musik, bahkan banyak di antara mereka yang mahir menggunakan alat musik, contohnya gitar. Saat gitar dimainkan, akan muncul irama yang indah untuk didengarkan. Di balik indahnya suara gitar, ternyata ada proses fisika yang berlangsung di dalamnya. Saat dawai dipetik, akan muncul gelombang sepanjang lintasan dawai. Jika gelombang sudah mencapai ujung dawai yang terikat, gelombang akan dipantulkan kembali. Nah, gelombang itu dinamakan gelombang stasioner. Cobalah untuk mengamati gelombang tersebut saat kalian memetik dawai gitar. Setelah mengamati gelombang stasioner yang terjadi pada dawai, kini saatnya kalian mengamati gelombang berjalan. Cobalah untuk mengambil batu, lalu lemparkan batu tersebut ke dalam genangan air. Saat batu dilemparkan ke dalam genangan air, akan muncul riak gelombang kan? Ternyata, riak gelombang tersebut merupakan contoh bentuk gelombang berjalan. Loh, menangnya, apa sih gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu? Temukan jawabannya di pembahasan kali ini. Mari kita menjelajahi menu berikut untuk lebih memahami materi tentang gelombang. Untuk materi yang pertama yaitu besaran-besaran dalam gelombang. Apa saja sih besaran-besaran dalam gelombang itu? Panjang gelombang. Perhatikan gambar berikut. Amplitudo positif menunjukkan puncak dan amplitudo negatif menunjukkan lembah. Satu panjang gelombang atau lambda merupakan jarak antara dua puncak berdekatan. Misalnya ada soal, jarak antara A sampai X adalah 10 meter, maka berapa panjang gelombangnya? Untuk selanjutnya yaitu periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Periode sama dengan waktu tempuh gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang. Kemudian, frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi dengan satuan Hertz adalah banyaknya gelombang dibagi dengan waktu tempuh gelombang, atau sama dengan 1 dibagi dengan periode gelombang. Berikutnya cepat rambat gelombang. Apa sih cepat rambat gelombang itu? Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, cepat rambat gelombang memiliki persamaan berikut. V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T, di mana F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, T itu periode gelombang dengan satuan sekon, V cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan merupakan gelombang yang mempunyai amplitudo tetap pada titik yang dilewatinya. Persamaan simpangan gelombang berjalan yaitu YP sama dengan plus minus amplitudo sin omega T plus minus Kx. Dengan melanjutkan persamaan yang tadi, Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, dengan omega sama dengan 2pi per T, dan K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga diperoleh Y sama dengan A sin 2pi per T dikali waktu plus minus 2pi per lambda dikali X. Sehingga didapatkan Y sama dengan A sin 2pi waktu dibagi periode plus minus X dibagi dengan lambda.
di mana YP yaitu simpangan partikel P dengan satuan meter, A yaitu amplitudo dengan satuan meter, omega frekuensi sudut dengan satuan rad per sekon, kemudian T yaitu waktu dengan satuan sekon, kemudian T besar atau periode gelombang, lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter, kemudian K yaitu bilangan gelombang, dan X adalah jarak partikel P ke asal getaran dengan satuan meter. Selanjutnya, pada gelombang berjalan, untuk menentukan percepatan gelombang, kita ketahui bahwa percepatan itu merupakan turunan kedua dari Y atau simpangannya, begitu. Sehingga nanti dV per dt sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Nah, selanjutnya untuk sudut fase gelombang, kita menggunakan theta P sama dengan omega T plus minus Kx sama dengan 2pi dikali dengan T besar atau periode ditambah dengan X per lambda. Nah, untuk fase gelombangnya sendiri, di sini ada si P sama dengan T per periode ditambah X per lambda, itu sama dengan theta P per 2pi. Untuk beda fasenya sendiri yaitu delta C sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T, yaitu delta waktu per periode. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Perhatikan gambar dari gelombang stasioner ujung tetap, di mana persamaan gelombang stasioner yaitu 2A sin Kx cos omega T, dengan K merupakan bilangan gelombang dan omega merupakan frekuensi sudut. Lalu amplitudo gelombang stasioner yaitu 2A sin Kx, dengan A merupakan amplitudo. Kemudian letak simpul dari gelombang stasioner yaitu X sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Dan letak perut X sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. Di mana N itu merupakan bilangan cacah mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Perhatikan gambar dari gelombang stasioner ujung bebas. Perhatikan pula gelombang datang dan gelombang pantulnya. Adapun persamaan dari gelombang stasioner ujung bebas yaitu 2A cos Kx sin omega T, di mana A itu merupakan amplitudo, K adalah bilangan gelombang, dan omega merupakan frekuensi sudut. Lalu, amplitudo gelombang stasioner yaitu 2A cos Kx. Selanjutnya, letak simpul dari gelombang stasioner ujung bebas yaitu X sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda. Dan letak perut dari gelombang stasioner ujung bebas yaitu X sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu simulasi gelombang, di mana kita menggunakan aplikasi PET untuk membantu teman-teman semua mensimulasikan gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Di sini disediakan barcode yang mana nanti teman-teman dapat men-scan barcode tersebut sehingga akan muncul ke laman PET-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Berikut merupakan barcode tutorial penggunaan aplikasi Fit. Berikutnya kita ke menu contoh soal. Contoh soal pertama adalah soal gelombang berjalan, yaitu sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,04 sin pi 50 T min 0,5 X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan A. Amplitude gelombang, B. Frekuensi gelombang, C. Panjang gelombang, dan D. Cepat lambat gelombangnya.
Untuk penyelesaian soal tersebut, kita ketahui bahwa persamaan gelombang berjalan yaitu YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Dimana kita ketahui persamaan dari soal yaitu Y sama dengan 0,04 sin Pi 50T min 0,5X. Dimana Y sama dengan 0,04 sin 50 pi T min 0,5 pi X. Jadi Pi-nya itu dimasukkan ke dalam kurung yang tadi 50T min 0,5X. Dari persamaan yang kita dapat menentukan pertanyaan yang tadi ditanyakan, yaitu yang pertama ada amplitudo. Nah, amplitudo dari persamaan tersebut adalah 0,04 cm. Selanjutnya yaitu frekuensi. Dari persamaan tersebut didapatkan jika omega itu bernilai 50 pi, karena antara omega T dan 50 pi T itu sama-sama memiliki fungsi T, sehingga nilai omega yaitu 50 pi. Nah, kita ketahui bahwa omega itu perumusannya adalah 2 pf, sehingga kita dapat menentukan frekuensinya dengan cara 2 pf sama dengan 50 pi, sehingga f sama dengan 50 pi per 2 pi, sehingga frekuensinya bernilai 25 Hz. Selanjutnya adalah panjang gelombang. Kita menggunakan persamaan yang ada K-nya, karena K itu sama dengan 2 pi per lambda, sehingga K dalam persamaan yang sudah diketahui itu bernilai 0,5 pi, sehingga kita masukkan ke persamaan K sama dengan 2 pi per lambda, yaitu 2 pi per lambda sama dengan 0,5 pi, sehingga lambda sama dengan 2 pi per 0,5 pi, panjang gelombangnya bernilai 4 cm. Pertanyaan yang terakhir yaitu cepat lambat gelombang. Untuk rumus cepat lambat gelombang sendiri yaitu V sama dengan lambda kali F, sehingga hasil yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam rumus. Lambdanya itu bernilai 4 cm dan frekuensinya itu bernilai 25 Hz, sehingga kecepatan gelombangnya yaitu 4 kali 25 sama dengan 100 cm per sekon. Soal selanjutnya adalah soal gelombang stasioner, yaitu seutas tali yang panjangnya 200 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan naik turun dengan frekuensi 2 per 15 Hz dan amplitudo 8 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar dan terjadi gelombang stasioner dengan kecepatan 10 cm per sekon. Tentukan A. Amplitudo gelombang stasioner di titik P yang berjarak 125 cm dari titik asal getaran, dan B. Letak perut keempat dan simpul kelima dari titik asal getaran. Dari soal dapat diketahui bahwa panjang talinya 200 cm, frekuensinya 2 per 15 Hz, kecepatannya 10 cm per sekon, amplitudonya 8 cm, kemudian X sama dengan 125 cm dan XP sama dengan 200 dikurangi 125, jadinya 75 cm. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kita menentukan amplitudo gelombang stasioner di titik 125 cm. Nah, untuk menghitung amplitudo sendiri kita itu memerlukan besarnya lambda dan juga K. Lambda sendiri kan memiliki rumus kecepatan dibagi dengan frekuensi. Kecepatannya kita ketahui tadi yaitu 10 cm per sekon dan frekuensinya yaitu 2 per 15 Hz, sehingga 150 dibagi dengan 2 sama dengan 75 cm. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu memiliki rumus 2 pi per lambda. Nah, Pi-nya tadi kan sudah kita ketahui yaitu 75 cm, sehingga K-nya yaitu 2 pi per 75 cm min 1. Untuk amplitudo gelombang stasioner itu memiliki rumus yaitu AS sama dengan 2A sin KX. Nah, amplitudo yang sudah diketahui dari soal tadi kan 8 cm. Untuk K-nya tadi 2 pi per 75 dan untuk X yaitu di titiknya tadi itu 125, sehingga AS sama dengan 2 dikali 8 cm dikali dengan sin
2pi per 75 dikali 125, sehingga AS sama dengan 16 cm dikali sin 1, 2 per 3pi, sehingga sama dengan 16 cm sin 1, 2 per 3pi itu hasilnya min setengah akar 3, sehingga untuk amplitudo gelombang stasioner sendiri itu min 8 akar 3 cm, jadi amplitudonya di bawah ya. Selanjutnya yaitu kita menentukan letak paut keempat dan juga letak simpul kelima dari ujung pantul. Untuk letak paut sendiri memiliki perumusan yaitu Xn sama dengan 2n-1 dikali dengan lambda per 4. Sehingga untuk n-nya tadi kan 4, sehingga x4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 dikali 50 per 4. Mendapatkan hasil 87,5 cm. Jadi letak paut keempat dari titik asal getaran yaitu 200 dikurangi 87,5 sama dengan 112,5 cm. Nah, untuk paut sendiri memiliki perumusan Xn sama dengan n-1 dikali setengah dari lambda. Sehingga X5 sama dengan 5 dikurangi 1 dikali setengah dikali 50, sehingga hasilnya sama dengan 100 cm. Sehingga letak simpul kelima dari titik asal getaran adalah 200 dikurangi 100 sama dengan 1 cm. Untuk selanjutnya kita ke menu kuis. Di sini kami sediakan barcode yang akan mengarahkan teman-teman menuju ke kuisis, di mana nanti akan diminta untuk mengerjakan beberapa soal kuis dengan waktu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kesulitan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses selalu.